Assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi ya teman-teman, baik. Selamat pagi. Eh, saya- Pada kali ini saya akan ngebahas lagi dunia tema masih tetap di hukum dan korupsi gitu ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang suap menyuap ya. Terus suap menyuap itu teman-teman itu hampir ada semacam apa ya, bukan kesamaan tapi mirip-mirip gitu ya, sama gratifikasi gitu. Nah, cuma suap menyuap itu lebih dulu ada tentang pasalnya gitu. Dan gratifikasi. Iya betul, Bun, gratifikasi gitu, teman-teman. Gratifikasi itu untuk peraturan itu di belakang setelah suap menyuap seperti itu ya. Jadi kadang sekilas itu hampir-hampir agak susah ngebedain gitu antara apa suap menyuap sama gratifikasi teman-teman, karena ya hampir-hampir ya mendekati mirip gitu ya, metode-metode atau cara-caranya seperti itu. Yang jelas suap menyuap dan gratifikasi itu untuk mempengaruhi apa kebijakan gitu ya, yang dalam hal ini pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan. Nah, untuk teman-teman, tindak pidana suap sudah diatur sejak lahirnya KUHP gitu ya, pada tahun 1918. Ya mungkin ini zaman dulu gitu ya, sebelum Indonesia merdeka. Eh, suap suap menyuap itu tindak pidananya sudah diatur gitu ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah ada aturannya. Nah, beda kalau gratifikasi itu belakangan setelah suap menyuap. Ya cuma ya itu, kadang ya masyarakat atau ya kita juga kadang itu susah ngebedainnya gitu, gimana gitu ya. Nah, di sana dijelaskan teman-teman, ada di pasal 209, 210, 387 dan 418 ya di KUHP itu, mengenai tentang apa suap menyuap ya. Nah, ini ada di Undang-Undang tahun 1960 gitu ya, pasal 209 KUHP. Di sini dijelaskan bahwa suap menyuap diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 itu waktu dulu gitu ya. Kalau sekarang kan berapa gitu nilainya. Seperti itu ya. Menjadi kalau suap menyuap itu sudah mungkin udah dari dulu gitu ya. Udah dari sejak peradaban manusia itu sudah ada. Nah, di sana dijelaskan dalam pasal 209 KUHP ya, teman-teman. Poin pertama yaitu barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, itu ya. Jadi ada istilah memberi dan menjanjikan, dalam artian dulu yang menjadi aktornya itu pejabat dan aktor yang mempengaruhinya gitu ya. Contoh nih, ketika pejabat melakukan audit gitu ya. Nah, si yang diauditnya itu melakukan intervensi gitu ya. Mungkin data-datanya itu dipalsukan, jadi seakan-akan itu data yang benar padahal itu penuh dengan rekayasa. Nah, itu termasuk suap menyuap ya, dan jelas si yang melakukan audit itu dapat uang gitu ya dari yang diaudit. Ya karena ya itu tadi, memberi gitu atau menjanjikan kepada si pejabatnya itu dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat gitu ya. Jadi ya udah dimanipulasi gitu tentang keputusan si pejabatnya itu. Itu dari apa penjelasan menurut pasal 209 KUHP ya tentang suap menyuap. Terus poin kedua yaitu barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, berarti ya itu betul ya. Jadi
Yang menyuap sama yang disuap itu dua-duanya dapat hukuman gitu ya. Kalau yang tadi mah itu objeknya atau aktornya itu si pejabatnya ya atau yang diberi. Sekarang itu yang memberinya. Seperti itu. Dan kedua-duanya itu dapat dihukum ya. Karena ya mereka bekerja sama atau berkonspirasi untuk merubah, merekayasa atau memanipulasi suatu keputusan atau kebijakan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan suap menyuap itu dampaknya luar biasa, merusak gitu ya, destruktif. Nah, terus dijelaskan teman-teman dalam Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Nah, itu juga sudah ada gitu ya penjelasan tentang suap menyuap. Ya karena ingat teman-teman bahwa suap menyuap itu sering terjadi gitu ya di berbagai lapisan pemerintahan, baik itu daerah, provinsi ataupun pusat gitu ya. Yang jelas suap merupakan tindak pidana yang secara umum mengandung unsur-unsur. Yang pertama itu apa teman-teman? Adanya pemberi suap gitu ya. Terus adanya penerima suap ya. Jadi si penerima dan sama si pemberi itu sama-sama gitu, itu bisa ditindak pidana. Terus adanya kesepahaman pemikiran atau meeting of mind gitu ya, meeting of mind. Oh, jadi dia itu udah ngerti ketika ya mungkin dengan bahasa halus dengan kode-kode tertentu gitu ya. Oh, ini udah tahu gitu ya. Mungkin lewat sogok atau suap untuk mempengaruhi kebijakannya gitu ya. Kamu gitu ya, kalau jangan dipersulit, jangan dipersusah, atau aturannya dibilang bagus-bagus padahal itu bermasalah. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi semacam ya kesepakatan jahat gitu ya, suap menyuap itu. Dan Pak, tidak ada niat jahat gitu ya dari ya keduanya gitu. Nggak mungkin kan kalau keduanya nggak ada yang nggak setuju, nggak mungkin kan. Kalau satu pihak nggak setuju ya mungkin suap menyuap itu tidak terjadi seperti itu. Nah, karena ada kesepakatan dari si penyuap sama yang disuap, ya terjadilah yang namanya tindak pidana suap menyuap ini teman-teman, seperti itu. Jadi saya teman-teman mungkin pernah kocak juga kan ada gitu seorang bapak-bapak yang mengadu dulu anaknya daftar ke suatu instansi gitu ya, instansi negara, udah menjual sawah ratusan juta, terus dia mengadu gitu ke polisi. Nah itu kan gimana, itu konyol kan, bahwa suap itu kan dilarang gitu ya, dan disuapnya juga sama gitu, dia bisa ditindak pidana gitu. Jadi kan itu konyol menurut saya, itu laporan bahwa dia itu telah menyuap tetapi yang disuapnya itu tidak amanah gitu ya dalam suap menyuapnya, sehingga ya memberikan kekecewaan kepada yang penyuap. Nah itu kan kocak juga ya teman-teman. Nah terus di sini ada 5 jenis ya perbuatan yang diatur dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama itu menyuap pegawai negeri merupakan salah satu bentuk pidana. Nah ini yang melibatkan ASN itu atau para pejabat negara gitu ya. Dalam hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara pada paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 205 juta rupiah setiap orang yang apa ya, seperti itu ya teman, orang yang terlibat di dalamnya gitu ya, seperti itu. Jadi ya kayak gitu, itu aturan bagi mereka gitu ya, bagi menyuap pegawai negeri itu ada
itu bisa ditindak pidana seperti itu ya teman-teman. Dan ya perilaku suap menyuap itu masih itu banyak gitu ya terjadi di lingkungan ya pemerintahan, termasuk dalam hal birokrasi, kebijakan publik gitu ya. Hal itu sangat 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 sering terjadi gitu ya. Dan itu jelas-jelas merugikan gitu karena di sana itu tidak ada ketegasan atau hukum. Nah, sehingga ya jadi kacau gitu, tidak terbentuknya aturan yang sehat gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu poin kedua, pidana suap memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Nah ini mirip-mirip gratifikasi gitu ya. Gitu. Kita memberi ada seorang gitu ya memberi hadiah untuk apa? Untuk mempengaruhi gitu ya kebijakan atau keputusan kepada pegawai negeri sehingga ya kita dapat untung di sana. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi di sana dijelaskan dalam pasal 13, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Nah, itu juga ya. Jadi pidana suap memberi hadiah kepada pegawai negeri itu juga ada apa undang-undang tipikor di sana gitu, itu bisa dipidanakan. Terusnya itu poin ketiga itu pegawai negeri menerima suap. Nah ini juga ya ada di pasal 5 ayat 2, terus di pasal 12 huruf A dan B. Di sana dijelaskan tentang bagaimana pegawai negeri gitu ya yang menerima suap dengan maksud yaitu mempengaruhi keputusan, sehingga keputusannya itu tidak sehat atau tidak alami lagi tapi sudah direkayasa. Dan ini berbahaya ya teman-teman. Bagaimana pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang good governance gitu ya, yang dikelola oleh orang-orang profesional, terus pelayanan publiknya itu benar-benar maksimal gitu ya. Nah ini sedikit saya curhat gitu ya, kenapa mungkin orang-orang Eropa, Amerika lebih jauh dari atau orang-orang Asia seperti Jepang atau Asia Timur lah pada umumnya lebih maju daripada kita, karena mereka budayanya itu gitu benar-benar objektif ya, menilai seseorang itu benar-benar dari kapasitas atau kapabilitasnya gitu, sehingga ketika orang-orang itu duduk di jabatan kepemerintahan atau sebagai pelayan publik, itu mereka benar-benar punya kapasitas gitu, tidak hanya mengandalkan orang dalam atau tim ses atau orang-orang sanak pemiliknya yang dekat pada kekuasaan, ya tidak gitu ya, sehingga menghasilkan ya orang-orang berkualitas gitu teman. Kalau teman-teman lihat gitu ya, kenapa Amerika Eropa naik Eropa sama Amerika itu peradaban yang maju gitu ya, sistem pemerintahannya bagus karena orang-orang yang menempatinya itu benar-benar gimana ya, ketika membuat keputusan itu akademis sekali, ilmiah dan akademis, dan mereka dari hal perencanaan, persiapan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Mereka menggunakan berbagai disiplin ilmu, nggak ngasal gitu ya teman-teman, sehingga ketika ada pembangunan atau pengadaan barang jasa baik itu infrastruktur atau non infrastruktur itu sangat luar biasa gitu, karena proses metode analisisnya itu luar biasa gitu, sangat akademis dan sangat ilmiah, sehingga menghasilkan peraturan kebijakan publik yang ya keren gitu ya, luar biasa, dan semua orang itu bisa mengakuinya gitu ya, fasilitas umumnya kayak gimana gitu ya, terus orang-orangnya juga gitu, pelayanan publiknya kepada masyarakat gimana gitu ya. Kalau di kita gitu ya, maaf kalau di Indonesia itu kan pelayanan publiknya mau dimanapun itu, mau itu bidang kesehatan kah atau administrasi kah
itu kan orang-orangnya jutek-jutek, judes itu ketika melihat masyarakat itu kayak melihat gimana gitu. Ya itu kan seharusnya ya gak boleh lah, gak boleh banget gitu. Apalagi kalau itu statusnya pegawai negeri gitu ya, dia itu digaji pakai pajak gitu ya, pakai uang negara bukan pakai uang nenek moyang dia gitu. Harusnya ya memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya, SOP yang benar, bukan terkesan asal-asalan gitu ya. Seakan-akan masyarakat itu sebagai apa, kasta rendah, terus dia seakan-akan diperlukan karena punya jabatan, punya wewenang untuk memberi apa, aksesnya. Itu gak boleh gitu, apalagi kita negaranya negara yang demokrasi gitu ya, demokratis. Hal itu sangat sangat dilarang gitu ya. Nah, poin selanjutnya teman-teman, itu pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Nah ini juga ya, itu gak boleh gitu. Ketika ada pejabat menerima hadiah dalam berbentuk apapun itu, dan itu ada relasi dengan jabatan dia, nah itu dilarang karena itu jelas itu mempengaruhi keputusan. Terus selanjutnya itu apa, menyuap hakim dan atau advokat merupakan tindak pidana suap. Begitu juga dengan hakim dan atau advokat yang menerima suap. Nah ini juga poin yang paling uh, krusial gitu ya, bagaimana penegak hukum hakim gitu ya. Bukannya dia menjadi wasit terhadap kebenaran, tapi dia malah ikut bermain, itu akan memperburuk gitu ya, memperparah tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika penegak hukumnya itu nggak jelas, dia bisa disuap, itu akan memperburuk gitu ya kondisi suatu pemerintahan, karena di sana tidak ada ketidakadilan. Dan itu sangat berpengaruh besar ya, ketika masyarakat tidak menemukan ketidakadilan, maka ya masyarakat tidak akan stabil gitu ya. Pemerintahan akan chaos. Itu bukan inisiasi masyarakat, tapi itu masyarakat itu reaksi gitu ya, reaksi dari perlakuan pemerintahannya gitu. Sebenarnya masyarakat itu gak inisiatif untuk chaos, masyarakat tidak ada inisiasi untuk ricuh, tidak ada inisiatif untuk memberontak, tapi ketika pemerintahan yang memperlakukan dia seperti ya tidak manusiawi gitu ya, tidak layak ya, maka ya kan chaos, akan berontak gitu ya. Analoginya kayak gini, kalau pejabat kita mau diperlakukan kayak tuan-tuan raja-raja kecil gitu ya, mungkin perlakuannya kepada masyarakat tuh harus bagaimana gitu. Tapi ini malah kadang pejabat kita tuh sok-sokan ya, dengan seragamnya dia, dengan jabatannya dia, menganggap masyarakat yang tidak punya apa-apa, menganggap masyarakat yang tidak punya pendidikan, tidak punya finansial seperti mereka, itu mereka anggap sebagai kaum yang lemah gitu ya. Sehingga ketika pada titik akhir ada masyarakat yang berontak atau sedikit berani atau ricuh chaos, mereka menganggap bahwa masyarakatnya itu sudah memberontak atau melawan hukum atau melawan pemerintah setempat. Padahal masyarakat itu bagian dari ya reaksi gitu ya, reaktif dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Termasuk ketika ada kebijakan publik atau penegak hukum yang tidak adil, seperti itu udah hukum alam, udah law natural law gitu lah, udah hukum alam gitu, yang harusnya pejabatnya itu proaktif kepada masyarakat gitu, bukan hanya reaktif gitu. Baru ketika masyarakat udah chaos, masyarakat udah berontak, masyarakat udah ribut, ricuh, pejabat baru menanggapi. Nah seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi suap menyuap dan gratifikasi itu sangat merusak gitu ya terhadap hukum dan penegakan hukum, khususnya untuk wilayah tindak pidana korupsi. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.